Selamat datang di Hartono Auto Channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol like, tombol share, dan sertakan komentar di bawah ini. Selamat datang di Hartono Auto Channel. Kali ini saya akan mengantar istri saya ke salon, guys. Jadi sebelum nanti kita tinggal-tinggal untuk syuting, dan nanti akan kita minta untuk jadi narasumber. Nah, kita sogok dulu, guys. Kita manjain dulu istri ke salon. Nah, kita masuk ke salonnya. Dengan dana 20-40 juta, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa membeli mobil yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari ataupun kita gunakan ke luar kota, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Nah, setelah tadi saya mengantar istri saya ke salon, sekarang saatnya saya sudah nggak sabar nih, ingin berbagi tips kepada teman-teman semuanya, bagaimana membeli mobil yang kita impikan, tapi tidak harus kredit. Setiap orang atau masing-masing orang memang memiliki impian. Ya, kita tahulah ya, setiap orang itu menginginkan harta, tahta, satu lagi bukan wanita, tapi fasilitas-fasilitas yang ingin dia miliki. Memang di dalam hidup ini banyak sekali pilihan, dan kita bebas ingin memilih apa saja yang kita inginkan. Tapi yang paling penting teman-teman, apa yang kita pilih, apa yang kita inginkan itu tidak melanggar agama yang kita anut. Bagi teman-teman yang sudah ngebat ingin memiliki mobil, ya mungkin karena memang belum ada mobil, tapi juga mungkin ada yang ingin mengganti mobilnya, ada yang ingin menambah mobilnya. Nah, jangan terburu-buru. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa lebih selamat, ya. Apalagi bagi kita yang penghasilannya masih pas-pasan. Pertanyaannya sekarang adalah, pada saat kita mau membeli mobil, kenapa sih kok kita itu harus membeli mobil? Nah, apakah karena kebutuhan atau karena keinginan? Nah, kita akan bahas tentang sebuah kebutuhan. Kalau mengenai keinginan itu okelah, tidak kita bahas, karena mungkin mereka sudah terlalu banyak uang sehingga mempunyai keinginan yang bertambah. Nah, sebelum masuk ke materi bagaimana caranya, saya akan bercerita sedikit tentang sesuatu yang pernah saya putuskan untuk membeli mobil. Nah, saya sebenarnya sudah beberapa kali ganti mobil, dan ada satu mobil yang saya beli itu secara kredit, ya. Memang enak sih ya, kalau mobil kita baru itu ya kita jamin aman lah, insya Allah ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita was-was atau takut mogok seperti itu. Tapi
memang enak di tahun pertama. Tahun kedua, nah mulai masuk tahun kedua itu mulai kerasa teman-teman. Jadi tahun pertama selesai, nah saatnya membayar pajak, saatnya servis besar. Nah, belum lagi kebutuhan anak-anak sekolah harus daftar ulang atau mendaftarkan ke sekolah yang baru. Nah, tentunya pada saat itulah kita akan kesulitan sebenarnya. Bukan kesulitan sih, beban itu merasa seperti ini ya, bertambah tidak seperti biasanya. Nah, itu hal yang pernah saya rasakan. Makanya untuk sekarang saya ingin berbagi ke teman-teman supaya tidak terjebak di kondisi seperti itu. Nah, supaya tidak terjebak seperti hal yang tadi, ada baiknya kita membeli mobil itu tidak kredit. Tapi bagaimana caranya nanti akan dijelaskan dan saya akan panggil narasumber. Sebenarnya narasumbernya bukan orang lain tapi istri saya sendiri. Ini di samping saya ada bot yang mungkin nanti akan kita gunakan untuk membantu menjelaskan. Jadi teman-teman, ada 3 keranjang yang kita persiapkan. Ini keranjang keuangan namanya, 1, 2, 3. Nah, nanti akan dijelaskan oleh istri saya bagaimana konsep 3 keranjang keuangan ini. Halo teman-teman, di sini saya coba bantu suami untuk menjelaskan konsep 3 keranjang keuangan dari ilmu keuangan yang pernah saya hadiri di seminar-seminar dan yang pernah saya dapatkan dari bangku kuliah seperti itu. Dan memang selama 2 tahun ini kita juga mencoba untuk menerapkan ilmu tersebut. Ya alhamdulillah sih terpakai gitu ya, gitu. Oke, gimana? Nah, di sini kita ada 3 keranjang keuangan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya penghasilan nih, biasanya orang Indonesia itu rata-rata kalau punya uang sedikit biasanya kan langsung memilih jalan untuk menabung, atau misalkan dia langsung menambah aset gitu kan. Yang tadinya tidak punya rumah mungkin targetnya adalah beli rumah, yang tadinya kendaraannya motor jadi beli mobil, atau misalkan yang punya mobil beli mobil kedua gitu kan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di ilmu keuangan itu kita ada namanya keranjang keamanan. Yang pertama adalah keranjang keamanan, yang kedua adalah keranjang pertumbuhan. Keranjang pertumbuhan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah keranjang kemewahan. Nah, di dalam keranjang keamanan ini ada 3 poin lagi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah dana darurat. Yang kedua asuransi. Yang ketiga adalah tabungan hari tua. Yang kedua adalah keranjang pertumbuhan. Itu terdiri dari biasanya lebih mengembangkan pada properti, seperti menambah aset rumah, kendaraan. Di sini tabungan berupa investasi, deposito, ataupun emas ya. Adapun keranjang yang ketiga adalah kemewahan. Jadi ini sifatnya adalah sama juga menambah aset, hanya saja ini lebih mewah. Jadi misalkan tadinya rumah kita di kelas FLPP atau bersubsidi, akhirnya kita pindah ke komplek yang ke klaster, atau
Yang ketiga adalah keranjang kemewahan. Biasanya ini lebih sama sih, lebih mengembangkan properti sama aset ya. Hanya saja ini sifatnya lebih mewah. Contohnya kalau misalkan kita tadinya punya rumah nih, pembelian untuk rumah kedua, ketiga kita memilihnya ke perumahan yang lebih elit gitu kan. Tadinya FLPP menjadi klaster atau klaster jadi ke perumahan-perumahan elit seperti itu. Berikut juga kendaraan nih. Biasanya misalkan kita kendaraannya yang low end jadi high end seperti itu ya. Yang yang menunjukkan gengsi sih, lebih ke gengsi gitu jadi kelihatan gengsinya gitu, kelihatan gengsinya bahwasanya itu kita memang orang kaya gitu, orang-orang jet set. Nah, sama ya, Intinya ini yang lebih mewah lah ya. Oke. iya Sip. seperti itu. Kurang lebih ini sama dengan yang di sini. Ini ada rumah, kendaraan dan lain-lain. Tapi di sini yang lebih tinggi levelnya atau lebih mahal lah ya jangkauan. Seperti ini untuk Sultan. Nah, ini Sultan ini. Ini kelasnya Sultan. Iya. Nah, kita mungkin masih di sini lah ya, masih main di sini. Nah, yang kita bahas adalah dua keranjang ini ya, ada korelasinya. Kalau ini udah tentu pasti ini sudah berlebihan ya. Dimana uang kita udah berlebihan banget ya, udah nggak berseri ya katanya uangnya sultan gitu. Nah, rata-rata orang Indonesia sayangnya setiap memiliki uang sedikit aja, misalkan seperti dapat bonus di tiap tahunan ya untuk yang kerja di perusahaan tertentu atau misalkan bank ya, biasanya juga suka ada tuh bonus-bonus tahunan gitu kan. Nah, biasanya yang terpikirkan apa? Biasanya yang terpikirkan adalah kendaraan ya. Paling banyak itu kendaraan iya dong, harus beli mobil ya, nambah mobil gitu. Nambah mobil atau misalnya nambah motor. Ya, jadi masalahnya adalah kita mau memilih membeli mobil dengan cara kredit atau cash. Nah, sebaiknya kita membeli mobil sesuai dengan uang yang kita miliki. Kenapa? Karena kita harus menjaga keranjang keamanan kita ini, gitu, ya. Yang terdiri dari pertama adalah dana darurat. Ya, dana darurat itu penting banget karena untuk menyiapkan dana sewaktu-waktu jika diperlukan, seperti pengeluaran untuk sanak famili yang butuh bantuan, atau kemudian apabila kita di PHK nih sebagai dana biaya hidup sementara sampai kita bisa kembali bekerja seperti itu, ataupun misalkan sakit ya membutuhkan dana yang biasanya DP di awal ya pada saat kita masuk rumah sakit kalau kita tidak punya asuransi. Dan yang kedua adalah asuransi, ketiga adalah tabungan hari tua. Jadi dari saya cukup sampai di situ dulu ya. Nah, teman-teman, saya lanjutkan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh istri saya, berarti kita harus menjaga keranjang keamanan. Untuk itu kenapa kita harus membeli mobil itu secara cash atau sesuai dengan dana yang kita miliki. Nah, kita itu harus menjaga keranjang keamanan tadi, ya. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa membeli mobil dengan uang yang kita miliki sekarang? Nah, contoh, setiap kita ingin membeli mobil, pastinya sudah menyiapkan dana. Yang tadi kita berpikir untuk membeli secara kredit, tentunya sudah pasti ya, itu memiliki uang untuk DP ya, atau uang muka. Biasanya untuk uang muka itu ya kisaran 20 sampai 40 juta itu harus kita siapkan. Nah, pada saat kita berpikiran ingin membeli kredit, pastikan sudah siap dana tersebut. Nah, dengan dana 20 sampai 40 juta itu sebenarnya teman-teman sudah bisa membeli mobil yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari ataupun kita gunakan ke luar kota ya. Karena apa? Saya sendiri pernah ya mengalaminya. Mobil yang pertama saya beli itu harga 20 juta waktu itu, Corolla DX. Nah, itu sudah pernah saya bawa ke Malang ya. Saya tinggal di Bekasi sekarang. Saya bawa ke Malang PP. Nah, itu juga masih tidak ada masalah. Cuman memang ada kendala sedikit terkait platina. Nah, itu kalau platina sebenarnya bisa diakalin
kalau platinanya kita itu original itu biasanya kuat. Tapi pada saat itu saya beli platina yang imitasi ya, karena saya masih belum paham. Nah, kemudian saya juga pernah beli mobil seharga 30 ya, Ford waktu itu, Ford Lancer Gala waktu itu. Itu kalau tidak salah 2 kali saya ke Malang ya. 2 kali saya ke Malang, bahkan saya sempat mampir-mampir ke rumah teman-teman atau sahabat saya. Intinya dengan uang 30 juta itu kita bisa membeli mobil ya. Kemudian banyak lagi mobil-mobil yang recommended lah dengan harga sekian, pasti banyak. Perlu tanya-tanya kalau misalnya teman-teman tidak tahu ya, mobil-mobil apa saja yang bisa dibeli dengan harga tersebut. Nah, teman-teman tentunya pada saat kita ingin membeli mobil tadi sudah siap DP, kemudian kita sebenarnya sudah punya budget untuk membayar cicilan, ya kan? Nah, cicilan itu biasanya kan antara 3 juta sampai 4 juta, ya kan? Nah, uang yang kita persiapkan untuk membayar cicilan tadi sebesar 3 sampai 4 juta, kita tabung teman-teman 3 juta ya. Kita kan sudah membeli mobil tadi seharga mungkin 30 atau mungkin 40 ya kan. Itu mobil sudah bisa dipakai teman-teman. Asal jangan mobil yang mewah, kita mobil yang biasa saja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa Baleno, bisa Starlet seperti itu. Nah, kemudian kita sudah punya mobil. Kita juga punya uang setiap bulan mungkin 4 juta yang sudah kita siapkan atau 3 juta gitu. Nah, tidak usah jauh-jauh teman-teman. Kita bisa menabungnya setiap bulan itu 2 atau 3 juta. Sehingga yang 1 jutanya itu kita gunakan untuk yang lain-lain ya. Atau tadi kita bisa simpan untuk dana darurat, asuransi ataupun tambahan tabungan yang lain. Nah, kita bisa tabung uang kita yang 2 atau 3 juta tadi. Itu kita kunci teman-teman. Kita kunci karena kita ingin memiliki sebuah mobil yang kita impikan. Nah, pada saatnya nanti kita sudah siap tabungan kita untuk membeli mobil yang kita inginkan. Nah, barulah kita beli. Ya syukur-syukur kalau teman-teman nanti bisa menambah sehingga mobil yang lamanya tidak dijual, bahkan bisa beli yang baru ya. Jadi intinya itu kenapa kita tidak boleh memaksakan diri untuk membeli mobil yang tidak sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, karena ada namanya keranjang keamanan ini teman-teman. Ini ada dana darurat ya, ada asuransi, ada tabungan. Ya, itu sangat penting. Jangan sampai kita punya mobil yang kelihatan mewah tapi ketika kita ada kesulitan kita tidak bisa apa-apa, bahkan itu bisa bertahun-tahun teman-teman kalau misalnya kita harus membayar cicilan setiap bulannya. Kalau misalnya beli cash yang sesuai dengan biaya tadi, apakah kita akan selalu bisa menanggung dana darurat dan lain-lain? Ya, memang tidak menjamin ya, tapi itu tidak akan terlalu lama. Misalnya, hari ini atau bulan ini kita sedang dalam kesulitan. Nah, ketika kita tidak memiliki cicilan itu lebih ringan ya. Mungkin sebulan 2 bulan selesai urusan. Tapi kalau misalnya kita masih ada cicilan, nah itu kita akan sengsara teman-teman bertahun-tahun seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman tips dari kami. Intinya adalah jangan memaksakan membeli atau membeli sesuatu sesuai yang keinginan kita. Tapi belilah sesuatu sesuai kebutuhan kita. Dan apabila memang kita sudah berada di posisi sultan, nah ini bebas ya. Kita mau beli pesawat jet juga silahkan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Jangan lupa dipencet ya tombol subscribe-nya sebagai dukungan kepada channel kami supaya lebih berkembang dan bisa berbagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat ya. Share, kemudian like, dan jangan lupa saya ingatkan kembali di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.